Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980270027. Pada hari ini, Rabu tanggal 27 Agustus 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Hidayatullah Burnai Mulia dengan materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Dan ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pelajaran kita hari ini ya, anak ya. Ibu absen dulu, siapa yang nggak berangkat ya? Oke, Raupriansa. Oke. Catur Ayu Hestinen. Oke, Dion Andriano. Sakit ya. Oke, semoga cepat. Ferdiansa. Oh, Dika Pratama. Farah Amanda. Istiqomah. Oke, Jessica Lestari. Juga ya. Muhammad Nur Rahman. Randy Setiawan. Oke, Reza Aziz. Kemudian Rifki Setiawan. Sri Astriani. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita menyaksikan lagu wajib nasional. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari payung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkan uhilah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka,
ya. Ini kulihat kelasnya sudah bersih. Terima kasih kepada yang jadwal piket hari ini. Karena akan kelas pelajaran kita minggu sebelumnya ya nak ya. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ekologi dan keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat? Masih ingat ekologi? Ada? Oh ya, jadi ekologi apa nak? Ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang lingkungan dan lingkungannya. Ya, yang lainnya masih ingat ya. Jadi ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, kemudian kita sudah mempelajari juga kemarin komponen-komponen dari suatu ekosistem. Nah, ada berapa kan? Ada individu, terus populasi, terus jadi ada empat. Kemudian kemarin masih ingat nggak populasi itu apa? Kira-kira contohnya populasi apa? Ya, sekumpulan ayam. Oke, yang lainnya ada? Apa? Sekumpulan ular. Iya. Nah, tadi kemarin kita sudah mempelajari tentang ekologi, kemudian tentang komponen-komponen suatu ekosistem. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antara komponen ekosistem. Jadi interaksi antara individu itu, antara populasi dengan lingkungan. Ya, tujuan dari mempelajari tersebut apa? Yang pertama, nanti kalian peserta didik mampu menyebutkan interaksi yang terjadi tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan. Jadi menjelaskan interaksi itu apa aja, seperti itu. Manfaat setelah kita mempelajari pelajaran tersebut, memahami dan menjelaskan apa? Mengetahui peristiwa atau interaksi yang terjadi di lingkungan kita. Ya, oke. Sebelum ibu memulai, boleh kita sedikit dulu biar lebih semangat. Oke, ya. Berdiri dulu, biar lebih semangat. Ya, berdiri dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Siap belajar. Oke, berarti kalian siap belajar? Silakan duduk dulu. Oke ya. Ibu mau memutarkan video ya. Silakan tonton. Ini karena nyamuk betina membutuhkan protein dalam darah untuk memproduksi telur. Ketika nyamuk betina menggigit ikan, mereka menghentikannya. Sudah? Oke, tadi videonya tentang apa? Nyamuknya kenapa? Gigit manusia. Kira-kira kalian pernah nggak digigit nyamuk? Kira-kira kalau digigit nyamuk, bagaimana yang kalian rasakan? Gatal, ada yang sakit. Jadi ini adalah salah satu contoh interaksi komponen biotik dengan komponen biotik ya. Saya masuk ke materi interaksi antar komponen ekosistem. Silakan didengarkan penjelasan ini yang dikelola nanti kita lanjutkan lagi materi kedua dengan ekonomi Indonesia bagian budaya. Silakan yang kira-kira penting kalian catat, nanti ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Interaksi antara komponen biotik dengan biotik juga dijelaskan melalui proses rantai makanan dan jaring-jaring makan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak rantai makanan itu apa atau jaring-jaring makanan itu apa? Jadi rantai makanan itu ada gambarnya ini dengan ini ya. Ini termasuk dari contoh rantai makanan. Proses makan dan dimakannya suatu makhluk hidup. Dilanjutkan lagi videonya ya. Silakan nanti yang penting-penting poinnya dicatat ya. Pada video kali ini akan dijelaskan lebih lanjut interaksi antar spesies yang terjadi di alam. Jenis-jenis interaksi yang umum terjadi adalah predasi, herbivore, dan
Kompetisi merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang nyata. Interaksi ini Ya, jadi kalau kompetisi ini ya Nak ya adalah interaksi antara dua organisme atau bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas. Jadi kompetisi ini akan terjadi kepada dua organisme ketika untuk memperebutkan atau mencari sumber daya yang sama, ya, yang dicari sumber dayanya sama dan terbatas. Kalau misalnya sumber dayanya itu sama tapi melimpah, tidak akan terjadi kompetisi. Terjadi kompetisi karena sumber dayanya itu sangat terbatas, ya, paham ya? saling untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas. Misalnya, bisnis dilakukan dari sumber daya yang sama. Contohnya adalah persaingan antar tumbuhan mendapatkan cahaya matahari, nutrisi, dan air. Nah, di sini tadi dijelaskan contohnya apa? Contoh dari kompetisi. Ada tadi di dalam suatu hutan mereka berkompetisi untuk mendapatkan cahaya matahari, air dan mineral-mineral. Nah, itu tanya sekarang ya, kalau di dalam kelas ini kira-kira kita saling berkompetisi nggak? Kompetisi untuk apa? Ayo. Apa? Karena coba. Oke, Najwa. Oh ya, kita sama-sama berkompetisi untuk mencari atau membius oksigen. Karena kita sama-sama semuanya memerlukan oksigen untuk bernafas. Ya, kira-kira ini oksigennya masih banyak apa enggak di sini? Banyak. Jadi tidak terlalu berkompetisi, tetapi kita sama-sama berlomba atau bisa untuk menghirup oksigen. Ya. Nah, kemudian contoh lainnya itu ada serigala bersaing dengan harimau untuk mendapatkan makanan di wilayah yang sama. Biasanya wilayahnya di mana kalau ada serigala sama harimau? Hutan. Ya, jadi kalau di hutan itu ada serigala, ada harimau atau hewan pemakan daging lainnya. Ya, mereka bersaing untuk mendapatkan makanan yang sama. Ya. Kemudian yang kedua apa itu? Beberapa kudanil saling bersaing untuk apa? Berada. Kemudian yang ketiga, kupu-kupu. Oke, ya bisa lebih keras ya. Oke, kupu-kupu dan lebah sama-sama bersaing untuk mendapatkan bunga yang mekar. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan apanya? Nektar, ya, pintar. Oke ya, kita lanjutkan. Ini kerugian. Predasi merupakan interaksi antar satu organisme yang memaksa makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah burung yang memaksa belerang. Nah, oke, kalau predasi ini tadi apa? Interaksi apa? Organisme memaksa organisme lainnya. Ya, siapa yang bisa menjelaskan angkat tangan? Ya. Tadi. Ya, oh ya, jika ya. Organisme yang memangsa organisme lainnya. Oke, contohnya apa tadi? Saya memakan kerbau. Oke, seperti itu ya. Ya, singa memangsa rusa dan hiu memangsa ikan kecil, ya, seperti itu. Kalau misalnya ayo menyatukan apa barang? Apa? Oke, ayam memakan belalang. Terus apa lagi? Yuk. Dalam memakan pokok. Belalang memakan tanaman. Oke, yuk lanjutkan ya. Itu namanya predasi. Jadi dia memangsa atau memakan hewan lainnya atau organisme lainnya, ya. Tapi nggak berebut kalau predasi ini. Herbivore merupakan interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Salah satu pihak akan dirugikan atau diuntungkan dengan produsen. Oke ya, yaitu kalau herbivore namanya herbivore, berarti dia adalah merupakan interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Itu tadi
dan sebelum-sebelumnya. Herbivora itu apa? Pemakan apa? Hewan pemakan tumbuhan. Ya, berarti interaksi antara hewan pemakan tumbuhan dengan produsen. Nah, itu tadi sudah jelaskan produsen tadi apa? Tumbuhan hijau atau pohon-pohon. Berarti di sini herbivora adalah interaksi yang melibatkan antara hewan yang pemakan tumbuhan dengan tumbuhan, ya. Salah satu pihak akan dirugikan atau diuntungkan dalam interaksi herbivora ini. Contohnya adalah belalang yang memakan tumbuhan. Oke, berarti jika yang disebutkan di kata tadi belalang memakan rumput. Tadi bukan contoh dari predasi, tetapi merupakan contoh dari herbivora. Kenapa? Ayo, kenapa? Iya, memakan produsen atau tumbuhan. Paham ya? Perbedaan antara kompetisi, predasi dengan herbivori. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini contoh lain dari herbivori. Sapi memakan rumput, ya. Sapi kan hewan herbivora, ya. Dia memakan rumput. Kelinci memakan wortel. Ular memakan daun. Yuk, kita lanjutkan. Simbiosis. Dalam kelompok ini mempelajari tentang hubungan antara populasi yang menikmati habitat yang sama. Simbiosis dapat dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, interaksi yang keempat adalah simbiosis. Simbiosis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Simbiosis parasitisme, mutualisme, dan komensalisme, ya. Silakan ini dicatat, ini biasanya keluar dalam soal, ya. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut dengan parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut inang merugikan. Ini ya, kalau simbiosis parasitisme adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut inangnya itu dirugikan. Jadi dua organisme yang berinteraksi, yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Yang dirugikan namanya inang, yang diuntungkan namanya parasit, ya. Contohnya apa aja, ya? Silakan. Organisme lain yang disebut inang merugikan. Contohnya adalah benang yang cacing telur atau manusia. Nah, itu tadi ya. Contohnya apa? Benalu yang hidup di menempel di dalam pohon. Jadi benalunya itu menyedot mineral-mineral yang ada di dalam pohon. Kita explain lagi dan semangat, ya. Oke, semangat. Oke ya, kita sama-sama mengingat yang materi yang telah kita pelajari tadi, ya. Kira-kira yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Boleh? Oke ya. Ya, yang pertama. Apabila terdapat dua organisme yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas, misalnya hidup di habitat dan sumber makanan yang sama, maka dua organisme tersebut mengalami interaksi apa? Oke, Dava? Oke, hebat. Yang pertama siapa? Ya, berarti yang nomor 2. Hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak, sedangkan pihak lainnya mengalami kerugian, seperti interaksi antara satu makhluk hidup yang memaksa makhluk hidup lainnya, merupakan interaksi. Suti? Iya, predasi. Tadi ada huruf C.
Kalau C itu kan herbivore. Kalau herbivore tadi yang melibatkan herbivora dengan produsen, ya. Yang ketiga, interaksi yang melibatkan antara herbivora dan produsen, di mana salah satunya akan dirugikan atau diuntungkan. Dalam interaksi tersebut merupakan jenis interaksi selain apa? Oke, Najwa. C apa? Herbivore. Kenapa? Karena melibatkan ingat herbivora dengan produsen. Herbivora tadi apa? Untuk memahami pengetahuan kalian itu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ini silakan nanti ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, kemudian bagaimana kelompok 3 ya. Silakan 4 orang ibu akan membagikan namanya lembar kerja peserta didik ya. Nanti di sini silakan ditulis nama kelompok ya. Kelompoknya 1, 2, 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ditulis anggotanya siapa aja. Silakan dikerjakan saling untuk berdiskusi. Nanti kalau sudah dikerjakan selesai, silakan dipresentasikan ya. Oke? Silakan dikerjakan kelompoknya ya. Kalau sudah selesai dipersiapkan presentasinya ya. Ya, siapa yang bertugas jadi moderator? Oke. Oke, ini siapa yang mau bertugas jadi moderator, Pak? Oke ya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Farah, Istiqomah, ini siapa ini? Nurrohman dan Ferdi akan mempresentasikan atau menjelaskan diskusi kelompok kami ya. Hasil diskusinya adalah tentang rantai makanan dari makanan ya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yang disebut dengan konsumen adalah rumput. Terus konsumen tingkat 1 yaitu kelinci, konsumen tingkat 2-nya adalah bunga, dan konsumen tingkatnya adalah burung. Sudah ya, siap maju presentasi? Siap maju? Oke. Oke, yuk. Dulu saudara, silakan maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Ya, yang lainnya silakan didengarkan teman-temannya ya. Presentasi ya. Ayo, siapa yang mau jadi moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 1 menjelaskan diskusi kelompok kami Ya, tentang apa nak? tentang komponen biotik dan abiotik. Oke. Komponen biotik seperti tumbuhan, jamur, semut, dan bakteri. Ya. Komponen abiotik seperti udara, cahaya, air, tanah, dan asam. Oke. Untuk kelompok lainnya sama nggak jawabannya? Sama. Berarti kalian sudah paham semuanya ya nanti ya. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Enggak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan yang lainnya mendengarkan ya nak ya. Agak geser ke sana nak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kedua. Ya, silakan selanjutnya nomor 3. Ke sana ya, biar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berserta Istiqomah, Paramanda, dan M. Nurrohman dan Ferdi. Yaitu yang pertama produsen, rumput, konsumen 1, kedua, hulu 1, ya, kemudian konsumen puncak. larang. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah diisi semuanya, silakan membaca KPD-nya kumpulkan di dulu ya. Boleh? Boleh. Ya, Ibu mau tanya dulu, kira-kira pelajaran pada hari ini kalian senang apa enggak? Senang. Apa yang kalian rasakan yang membuat kalian senang apa? Seru. Serunya dengan apa? Karena naik hewan-hewan. Oh iya, hewan-hewan. Terus apa lagi? Kita dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Oke ya, jadi ternyata kalian lebih senang kalau materinya tentang lingkungan sekitar kita ya. Ibu akan ulas sebentar ya apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi hari ini kita belajar tentang apa tadi? Tentang interaksi komponen ekosistem. Ada apa tadi? Kompetisi, kemudian predasi, kemudian ya herbivori, terus simbiosis. Simbiosis juga ada berapa tadi? 3. Yang pertama simbiosis mutualisme. Jalan dari Ibu cukup sekian untuk hari ini. Ayo silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoanya. Siap.